Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat dan bila Anda sedang mengalami luka batin, sampaikanlah kepada Allah. Mohonlah anugerah kesembuhan padanya. Santo Antonius Agung mengatakan, Allah adalah tabib agung yang menyembuhkan luka. Dia akan menyembuhkan luka semua lukamu, tidak peduli seberapa dalam dan lebarnya lukamu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir di sini untuk menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari Minggu pertama Advent. Hari Minggu Advent yang pertama. Kita akan mendengarkan sabda Allah dari kitab Yesaya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan juga kita akan mendengarkan Injil suci menurut Markus. Kita akan mendengarkan renungan yang akan diberikan oleh Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono PR yang akrab disapa Romo Inung. Mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo Inung? Puji Tuhan, Mbak Bey. Hari ini Tuhan memberkati kita semua. Ya, tak terasa kita sudah masuk dalam minggu Advent yang pertama ya Romo. Ya, Ya, masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Baik, mari kita buka acara ini dengan doa. Silahkan, Romo Inung yang memimpin. baik para pemirsa Oase Rohani Katolik dan juga Mbak Bey, mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Kita awali permenungan kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, Engkau tampaknya begitu jauh, tapi sebenarnya Engkau selalu dekat dengan kami. Kami mohon bukalah hati kami agar dapat mengenal kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami selalu siap sedia menyambutnya. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Dikau takkan mendapat malu. Bacaan dari kitab Yesaya bab 63 ayat 16b sampai 17 dilanjutkan bab 64 ayat 1 dan 3b sampai ayat 8. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Sejak dahulu kala namamu ialah penebus kami. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, dan oleh karena suku-suku milik pusakamu. Sudilah Engkau mengoyakkan langit dan turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Karena sejak dahulu kala, orang tidak pernah mendengar. Tidak ada telinga yang mendengar. Dan juga tidak ada mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan kebenaran dan yang mengindahkan jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami semua seperti orang najis, dan segala kesalehan kami
seperti kain kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berperang padamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar, bangkitkanlah keperkasaanmu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit, dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tanganmu melindungi orang yang ada di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 3 sampai 9. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku, Paulus, senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala macam perkataan dan pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan yang daripada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa
Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Ibaratnya seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memerintahkan supaya penunggu pintu berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Hal ini kukatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Ya, Romo Inung, dalam kitab Yesaya tadi menceritakan tentang dosa-dosa bangsa Israel yang menantikan Tuhan sebagai penebus mereka. Mereka begitu rindu akan kehadiran Tuhan yang mampu mengubah mereka dari yang jahat menjadi yang lebih baik. Di sini dikatakan ibarat tanah liat yang siap dibentuk oleh sang pengrajinnya. Nah, apa inspirasi iman yang hendak Romo Inung bagikan kepada kami? Baik, Mbak B dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasih oleh Tuhan. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak B bahwa hari ini kita memasuki masa Advent dengan memulai minggu Advent yang pertama. Dan biasanya di masa Advent kita menyalakan 4 lilin, setiap minggunya satu lilin gitu ya. Dan lilin yang pertama di hari Minggu Advent yang pertama ini diberi nama lilin harapan. Kenapa diberi nama lilin harapan? Ya mungkin saja karena bacaan-bacaan hari ini itu temanya tentang tadi dikatakan pengharapan. Pengharapan terhadap apa? Ya tentu saja pengharapan akan kedatangan, kehadiran Mesias yang menyelamatkan kita. Tapi pengharapan di sini bukan pengharapan yang palsu gitu ya, kayak di PHP-in, PHP memberi harapan palsu, gitu. Bukan. Tetapi pengharapan yang sebenarnya dulu pernah di disempurnakan. Pengharapan yang sebenarnya dulu pernah terjadi, digenapi, yaitu kedatangan Yesus yang pertama, 2023 tahun yang lalu ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi pengharapan di masa Advent ini itu adalah pengharapan yang ya sebenarnya dulu pernah terjadi. Ya, saat itu umat Israel sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami tantangan, sedang mengalami ketidakberdayaan karena berada di dalam pembuangan ya di Babel. Mereka eh, mengalami hal-hal seperti itu karena kedosaan dan kesalahan yang mereka buat. Eh, Seperti bacaan yang pertama tadi ya. Tapi menarik, Mbak B dan eh, sahabat Oase Rohani Katolik, bahwa di awal bacaan yang pertama tadi, seolah-olah penderitaan mereka, keberadaan mereka di dalam pembuangan ini itu akibat Allah berdiam diri saat mereka itu berdosa. Bisa dikatakan mereka menyalahkan Allah. Kok membiarkan hati mereka tegar, hati mereka keras,
seolah-olah penderitaan itu karena Allah mengizinkan orang lain mengalahkan mereka sehingga mereka mengalami penderitaan, ya. Misalnya dalam bacaan yang pertama tadi kan dikatakan, ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga kami tidak takut kepadamu, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu kan seolah-olah eh, yang salah itu Allah, ya, bukan manusia, ya kan. Coba sampai sampai segitunya gitulah pengalaman penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel saat itu. Ya mungkin mirip-mirip beberapa pengalaman dari kita kali ya, kalau kita menderita, kalau kita sakit, kalau kita sedang berada dalam keadaan yang tidak baik, kita mudah untuk menyalahkan Tuhan, bahwa sakit ini dari Tuhan, bahwa kebangkrutan ini tuh karena Tuhan, karena penderitaan saya ini karena Tuhan, dan lain sebagainya. Padahal Tuhan kan nggak sejahat itu pada kita. Nah, tapi ya syukur pada Tuhan bahwa selanjutnya bangsa Israel sadar bahwa apa yang mereka alami ini ya karena salah mereka juga, karena dosa mereka gitu ya. Engkau ini murka sebab kami berdosa. Itu kata-kata eh, kitab Yesaya yang kita baca hari ini. Syukur bahwa mereka itu menyadari kesalahannya. Mereka memilih untuk berdosa sehingga apa istilahnya dihukum oleh Tuhan seperti itu ya. Nah, dalam kesadaran inilah maka eh, bangsa Israel memberanikan diri untuk berharap. Jadi pengharapan yang apa dialami oleh bangsa Israel itu berdasarkan pada eh, perubahan sikap, dari sikap menyalahkan Tuhan, dari sikap menyatakan bahwa Tuhan itu yang tidak baik, tidak adil, tidak benar lah istilahnya, berubah menjadi sebuah kesadaran bahwa ya saya ini lemah, saya ini berdosa, bahwa saya memang pantas untuk dihukum, dan di dalam kesadaran itu dengan kerendahan hati mohon agar Allah itu berkenan untuk memulihkan kembali bangsa mereka ini, keadaan mereka ini sama seperti dahulu. Allah sendiri juga telah melakukan hal yang sama, menyertai, memberikan berkat, menjadikan mereka sebagai bangsa yang besar istilahnya, seperti nenek moyang mereka waktu itu ya. Jadi apa? Mereka menginginkan bahwa Allah itu hadir untuk menyelamatkan mereka, dan memang dikabulkan bahwa mereka akhirnya dikembalikan kepada tanah perjanjian, mereka kembali lagi ke Yerusalem dan memulai hidup baru. Dan akhirnya pemenuhan janji Tuhan itu terwujud nyata dalam kehadiran Yesus Kristus. Jadi harapan yang mereka alami di masa pembuangan itu terpenuhi dalam kehadiran Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, menurut Paulus dalam bacaan yang kedua, inilah pemenuhan dari harapan itu, Allah yang selalu menyertai, hadir dalam diri Yesus Kristus. Nah, dilanjutkan dalam bacaan yang kedua, bahwa dengan penuh iman dan kepercayaan, Paulus menyatakan bahwa Yesus yang hadir ini, Yesus yang datang ini adalah kasih karunia Allah
yang dianugerahkan kepada kita. Jadi kedatangannya itu membawa damai sejahtera bagi umat saat itu sampai saat ini. Ya, walaupun Yesus akhirnya ditolak, harus wafat di salib dan naik ke surga, tapi Roh Kudusnya itu masih menyertai kita sampai saat ini. Nanti sampai selama-lamanya lah. Nah, ini juga kehadiran Roh Kudus ini juga menjadikan tanda pemenuhan dari harapan bangsa Israel saat ini. Inilah yang kita namakan sebagai pengharapan yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua. Jadi kalau menurut bahasanya Rasul Paulus, saat di mana Allah memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Kapan hari itu terjadi, ya tidak ada yang tahu. Kita hanya diminta untuk berjaga-jaga seperti dalam Injil kita yang kita baca pada hari ini. Berjaga-jagalah. Baik, Romo Inung, kita akan mendengarkan inspirasi iman nanti dari kitab Injil Suci menurut Markus tentang berjaga-jaga. Tetapi dari bacaan pertama, kitab Nabi Yesaya dan juga surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga renungan dari Romo Inung, kita diingatkan untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan tidak bercacat di hadapannya ya Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Inung sampaikan tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Suci menurut Markus. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono PR, dan saya Bernadette Esther. Bila Anda memiliki pertanyaan atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau menuliskan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Mari, sekarang kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Inung, dalam Injil Markus, Yesus menasehati kita untuk berjaga-jaga. Nampaknya ini suatu pesan yang sangat penting dan mendesak, Romo, karena kalau saya hitung, Yesus mengatakan berjaga-jagalah ini sebanyak 3 kali, Romo. Ya. Nah, apa inspirasi iman yang hendak Romo Inung sampaikan kepada kami? Baik, Mbak B dan sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan Injil seperti tadi dikatakan Mbak B punya nuansa yang kental dengan kata berjaga-jagalah. Tapi apa itu berjaga-jaga, gitu ya. Nah, menurut saya berjaga-jaga itu bisa diartikan sebagai sebuah tindakan kesetiaan untuk menjalankan tugas yang diberikan kepada kita atau orang yang diberi tugas dalam bacaan Injil dari tuannya yang mau berpergian, begitu. Misalnya dahulu saya waktu kecil itu diberi tugas oleh orang tua saya untuk membersihkan rumah sebelum mama saya pulang. Jadi kalau mama saya pulang, rumah itu masih kotor karena saya nggak nyapu, saya nggak ngepel, ya pasti saya dimarahi. Maka sebelum mama saya pulang ya rumah itu juga harus bersih
saya menyelesaikan tugas saya sebaik-baiknya. Jadi berjaga-jaga di sini tuh bukan dalam artian menunggu dengan berpangku tangan atau apa ini istilah menopang dagu Ya, ya. Jadi kayak nunggu angkot gitu atau nunggu bis ya atau nunggu dipanggil dokter masuk ke ruang praktek ya. Nunggu yang diem saja pasti akan datang kok gitu ya pasti akan hadir kok jadi ya sudahlah nggak usah ngapa-ngapain gitu nggak usah ngerjain sesuatu ya udah diem saja pasti akan terjadi begitu enggak jadi menunggu berharap berjaga-jaga di sini artinya ya sambil kita juga mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada Tuhan ya kepada dari Tuhan kepada kita ya ya sebagai orang tua ya menyelesaikan tugasnya, mendidik, mendampingi dan merawat anak-anak sebaik-baiknya sampai nanti dewasa dan lain sebagainya. Sebagai anak ya menunggu dengan mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan semangat, rajin, tidak malas. Sebagai pekerja ya mengerjakan pekerjaannya di kantor, di tempat usahanya dengan baik, tanpa korupsi dan lain sebagainya. Itu juga tindakan dari berjaga-jaga yang dimaksudkan oleh bacaan Injil hari ini karena kan dikatakan mereka diserahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing sesuai dengan tugasnya kan. Jadi berjaga-jaganya sambil bekerja bukan sambil melamun. melamun dan tidak melakukan apa-apa begitu. Jadi yang pertama berjaga-jaga itu dengan melakukan tugasnya dengan baik. Setia kepada tugasnya. Yang kedua, berjaga-jaga ini eh, di apa ya? Ditekankan istilah yang lain yaitu tidak tertidur. Ya, Katakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai kamu didapatinya sedang tertidur. Jadi berjaga-jaga di sini itu artinya melek, ya, artinya terbangun gitu ya, artinya nggak tidur. Orang yang tertidur itu adalah orang yang apa ya tidak siap, ya, orang yang lengah, yang apa nggak siap terhadap bahaya yang bisa saja datang tiba-tiba mengancam dirinya. ya, Misalnya saya pernah melihat sebuah tayangan video gitu ya, sekelompok tentara setelah eh, latihan yang cukup berat seharian eh, disuruh istirahat di sebuah aula tidur ya, bersama dengan senjatanya. ya, Mereka tidur semua, lalu apa namanya pelatihnya keliling sambil mengambil senjata para prajurit yang tertidur itu. Ada yang bisa diambil karena memang tidur lelap, ada yang tidak bisa diambil karena memang walaupun tertidur tapi masih bisa apa menjaga senjatanya. Nah, yang senjatanya bisa diambil oleh pelatihnya, mereka dibangunkan dan dihukum. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi tertidur itu orang yang dalam keadaan tidak siap, ya, lengah, sehingga bahaya itu bisa datang mengancam. Nah, bahasa rohaninya bahaya itu kan godaan-godaan dari si jahat yang membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi ya berjaga-jaga di sini ya supaya kita tidak lengah, kita tidak terlena, sehingga kita bisa jatuh dalam artian dalam kedosaan itu. Yang ketiga Mbak B dan pemirsa sahabat Oase Rohani Katolik, tidur ini
bisa diartikan sebagai ketidakpedulian seseorang terhadap sesuatu yang penting. Ya dulu saya pernah ngajar di SMA Gonzaga. Dalam pelajaran itu ada beberapa anak yang tidur dalam pelajaran. Ya saya juga dulu waktu sekolah juga ya sekali dua kali tidur gitu ya dalam pelajaran. Nah, biasanya sih nggak semuanya. Biasanya siswa yang suka tidur di kelas adalah siswa yang tidak tertib, bandel, masalah. Ya, biasanya sih gitu ya. Menyepelekan, mereka yang menyepelekan materi pelajaran atau guru yang sedang mengajar. Jadi yang diutamakan itu adalah kepentingannya sendiri. Ya saya mau tidur ya tidur, nggak peduli sama pelajaran, nggak peduli sama gurunya dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketidakpedulian akan kedatangan Kristus itu juga akhirnya membuat orang tidak tertib, membuat orang menyepelekan masa depan dari hidupnya dan hidup orang lain tentu saja. Yang penting saya saat ini menikmati hidup saya. Bahasanya anak gaul itu apa? YOLO, YOLO, YOLO. You only live once. Ya, kamu hanya hidup sekali saja. Makanya nikmatilah senikmat-nikmatnya, seenak-enaknya. Gitu. Karena hidup cuma sekali, nggak bisa diulang. Jadi apa istilahnya ya? Kalau mau tidur ya tidur saja istilahnya. Ya bisa saja sih YOLO ini diartikan secara positif dengan tindakan yang membangun, tindakan yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain ya. Karena saya hidup sekali, maka saya harus berarti untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Maka saya memaksimalkan talenta dan bakat untuk mengembangkan diri saya dan juga masyarakat di sekitar saya. Misalnya apa? Saya pintar di bidang komputer ya, di ilmu informatika dan teknologi. Ya, lalu saya buat aplikasi-aplikasi yang membantu masyarakat bisa menjual produknya misalnya atau bisa belajar eh, apa marketing atau lain sebagainya dengan aplikasi yang saya ciptakan. Jangan malah bikin aplikasi pinjol atau aplikasi judi online gitu ya atau Nggak aplikasi menjadi hacker ya Romo, hacker yang malah merugikan orang rusak, lain ya nggak nggak peduli merugikan. orang lain itu utangnya banyak nggak peduli gitu ya nggak peduli mereka kesulitan nanti dalam kehidupannya karena judi online yang saya Ya, buat nggak peduli yang penting duit saya banyak. ya. Nah ini apa istilahnya ketidakpedulian sosial itu yang eh, membuat orang lain itu apa ya tertidur ya buat istilah ketidur itu nggak peduli sama orang lain. Ya. Eh, inilah yang disebut sebagai orang tidur, orang yang nggak peduli. Nah, masa Advent eh, adalah masa yang baik untuk kita bangkit, untuk kita berdiri, sadar, berjaga-jaga dengan mengembangkan juga sikap kepedulian kita kepada sesama. Dan rasanya ini juga yang pesan yang mau disampaikan eh, dari pesan Natal ya 2023 yang baru saja dikeluarkan oleh KWI dan PGI yang berjudul Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi. Pesan ini mau mengajak kita semua untuk bersukacita atas penyelamatan dari Allah bagi kita. Dan juga mengajak kita untuk membawa sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan menyampaikan kata-kata, perbuatan-perbuatan, atau berita-berita yang baik dan benar, terutama di masa-masa tahun politik yang sebentar lagi akan kita masuki ini gitu ya.
di masa tahun-tahun politik, janganlah kita membuat perpecahan, hal-hal yang membuat kita saling berkelahi satu dengan yang lain, eh, apa malah tidak membuat damai Ya, buat orang lain, tapi ya itu tadi dengan kehadiran kita, kita bisa membawa damai sejahtera yang disampaikan Tuhan untuk kita. Dan juga dalam surat ini kita diajak juga untuk peduli pada alam semesta, lingkungan hidup dengan melestarikannya, tidak tidak membuat rusak demi kepentingan kita bersama. Jadi eh, masa Advent ini bisa kita maknai juga sebagai masa di mana kita mau untuk peduli, membawa sukacita. Jadi sukacitanya bukan untuk saya saja, tapi juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. ya, Romo Inung. Betul, Romo. Kata berjaga-jaga itu memang kemudian banyak godaan. Tadi Romo sudah menyebutkan bahwa godaan-godaan dari si jahat ini sungguh menjadi lebih banyak dan lebih kuat tarikannya supaya kita menjadi lengah. Dan sebenarnya dalam masa Advent ini, gereja semesta sudah juga memberikan kepada kita waktu untuk memeriksa batin ya Romo, supaya kita menyadari kelemahan dan dosa-dosa kita, menyesalinya dan bertobat serta berbalik menuju pikiran, tutur kata, dan tindakan yang lebih baik seperti yang dirasakan tadi oleh uh, umat di dalam kitab Yesaya, umat Israel dalam kitab Yesaya, sehingga bisa dipuji seperti jemaat di Korintus yang dipuji oleh Paulus karena sudah siap sedia. Nah, Romo, mungkin Romo juga harus mengingatkan kami nih supaya tidak lengah memanfaatkan waktu yang sudah gereja berikan kepada kita untuk kembali kepada Tuhan dengan menyesali diri dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu, agar seperti kata Romo bisa membawa damai dan sukacita bagi lingkungan di sekitar kita, bukan saja kepada sesama tetapi kepada seluruh alam ciptaan. Ya, Pak B dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita percaya bahwa Yesus Kristus, Allah yang Maha Rahim itu pasti akan menolong dan membantu kita, asal itu tadi kita terbuka pada rencana karya keselamatan Tuhan. Kita tidak hanya egois mementingkan diri kita sendiri, tetapi ya berjaga-jaga di sini seperti yang saya katakan, kita mau untuk berbagi kebaikan pula kepada sesama kita. Pertobatan kita itu sifatnya juga sosial. Pertobatan itu nggak hanya bersifat pribadi, tetapi bagaimana pertobatan itu juga mengubah kita, memampukan kita untuk bisa membawa perubahan juga kepada sesama kita dengan lebih baik, penuh sukacita. Jadi masa Advent, terutama masa Advent yang di minggu pertama ini, mari kita berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam godaan-godaan yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sesuai dengan pesan Romo Inung tadi, minggu Advent pertama ini kita diingatkan untuk berjaga-jaga. Mari kita manfaatkan waktu yang sudah diberikan Tuhan ini dengan terbuka pada karya keselamatan Tuhan, dan kita bisa membagikan sukacita kepada seluruh alam ciptaan di sekeliling kita. Dan mari kita bisa menantikan kehadiran Tuhan dengan penuh harapan serta penyerahan diri yang tulus. Semoga Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam hidup kita. Romo Inung, terima kasih atas renungan yang selain mencerahkan, juga meneguhkan iman kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah di penghujung acara. Kita akan menerima, sebelum kita menerima berkat Tuhan melalui Romo Inung, kita akan menutupnya dengan doa penutup. Monggo Romo. Baik, para pemirsa, sahabat Oase Rohani Katolik, kita siapkan hati dan budi kita untuk menerima berkat Tuhan.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sabda ilahi yang boleh kami terima dan kami amalkan dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami tetap teguh berharap untuk menikmati perjamuan surgawi yang Kau janjikan seraya bertekun dalam mewujudkan iman dan cinta kasih di dalam pelayanan dan kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, karya dan pekerjaan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian, usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Wisnu Wicaksono. kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun sanget Romo. Sama-sama, Tuhan berkati. Amin.